Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya dan salam harmoni. Dalam tugas untuk pemenuhan mata kuliah Etnosains dan Kearifan Lokal, kali ini izinkan saya menyampaikan terkait dengan etnosains dan kearifan lokal yang ada di desa saya, yakni Desa Sibetan, Kabupaten Karangasem, Bali. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuyun Diah Kumningsari dari Program Studi Pendidikan Sosiologi semester 5 dengan NIM 22140910004. Desa Sibetan terletak di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Nah, desa ini berada pada ketinggian sekitar 400-600 meter di atas permukaan laut yang memberikan iklim sejuk dan cocok untuk berbagai jenis tanaman, terutama tanaman salak. Nah, Desa Sibetan mencakup luas wilayah sekitar 1.125 hektar dengan sebagian besar lahannya dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Populasi di desa ini didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai agraris, yakni bekerja dalam sektor pertanian. Nah, Desa Sibetan terkenal sebagai salah satu sentra penghasil salak terbesar di Bali. Desa ini memiliki lebih dari 14 jenis salak unggulan, seperti salak gula pasir yang populer karena rasa yang manis dan teksturnya yang renyah. Selain itu juga, Desa Sibetan membuka sebuah agrowisata di mana bisa membudidayakan, memetik, dan wisatawan dapat mencoba edukasi-edukasi terkait dengan pengolahan dan pelestarian tanaman salak. Sebagai desa agrowisata, Sibetan memanfaatkan keberagaman hayati khususnya salak Bali sebagai komoditas unggulan yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi simbol tradisi dan kearifan lokal masyarakat setempat, yakni di Desa Sibetan. Nah, selain keunggulan di bidang pertanian, Desa Sibetan juga menawarkan pengalaman budaya yang autentik, di mana pengunjung dapat menyaksikan berbagai ritual adat, proses pembuatan kerajinan tangan tradisional, hingga menikmati kuliner lokal berbahan dasar salak. Nah, hal ini menjadikan Desa Sibetan tidak hanya sebagai destinasi wisata yang identik dengan perkebunan, pertanian dan lain sebagainya, tetapi juga memberikan pengalaman menarik kepada wisatawan untuk belajar atau mengedukasi agrowisata berbasis edukasi kepada masyarakat setempat ataupun pelancong yang datang ke Desa Sibetan. Sibetan tentu memiliki nilai etnosains dan kearifan lokal yang sangat melimpah sekali. Contohnya itu dalam sistem budidaya salak tradisional, di mana masyarakat Desa Sibetan memiliki cara yang unik untuk membudidayakan salak secara turun-temurun. Adapun juga seperti pemilihan varietas yang disesuaikan kembali dengan iklim dan kesuburan tanah dengan bagian dari etnosains yang dijalankan oleh para petani. Di mana juga seperti teknik pemupukannya, penduduk lokal menggunakan pupuk alami seperti kompos dan lain-lain, juga dengan sistem irigasinya yang biasanya memanfaatkan aliran air alami. Nah, dalam pengetahuan astronomi tradisional, petani di Desa Sibetan juga menggunakan tanda-tanda alam seperti posisi bulan dan cuaca untuk menentukan waktu yang tepat untuk menanam, memanen, atau merawat tanaman salak. Hal ini menjadi bagian dari etnosains yang berkaitan dengan pemahaman astronomi lokal. Selain itu juga ada tradisi dan ritual adat yang kembali disesuaikan seperti Nusa Benini, seperti ritual penghormatan kepada Dewi Sri sebagai simbol berterima kasih terhadap apa yang sudah diberikan oleh Desa Yang Widi dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di Desa Sibetan. Adapun hasil olahan yang berbuah dari pengetahuan etnosains di Desa Sibetan, yakni dalam pembuatan wine salak, contohnya, di mana wine salak ini merupakan salah satu produk unggulan di Sibetan yang melakukan melalui proses fermentasi, di mana proses ini dikombinasikan dengan teknologi modern untuk menciptakan wine dengan cita rasa khas, dan masyarakat juga memanfaatkan mikroorganisme alami yang membantu fermentasi buah salak menjadi minuman beralkohol. Selain itu juga ada dodol salak, di mana dodol salak ini merupakan makanan tradisional dengan teknik pembuatan secara alami seperti itu, di mana proses pembuatannya itu dikupas, salak itu dikupas, dihaluskan, kemudian dimasak dengan gula aren dan melalui beberapa teknik lainnya. Nah, di mana nilai etnosainsnya ini yakni pemanfaatan bahan lokal seperti gula aren dalam yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencerminkan prinsip keberlanjutan dan efisiensi sumber daya. Selain itu juga di keripik salak, di mana keripik salak ini melalui proses teknologi modern
secara sederhana, mengeringkan salak secara alami. Lalu inovasinya itu adalah penggorengan modern, di mana diterapkan untuk mempertahankan rasa alami salak tanpa mengurangi kandungan nutrisinya. Yaitu juga ada sirup salak dengan metode merebus daging buah, dilakukan secara manual, lalu dikombinasikan dengan pengetahuan modern, di mana melalui proses sterilisasi. Selain itu juga ada manisan salak yang dibuat dengan teknik perendaman. Proses tradisionalnya itu yakni menghasilkan tekstur yang baik seperti itu untuk proses perendamannya. Lalu dikombinasikan juga dengan metode-metode yang dimanfaatkan secara modern seperti itu. Selain itu, di Desa Sibetan juga ada etnoscience yang dipadu-padakan dengan tradisi-tradisi yang ada. Salah satunya yakni Usabe Nini, di mana Usabe ini merupakan ritual yang dilakukan untuk menghormati Dewi Sri yang dianggap sebagai dewi kesuburan dan pelindung tanaman, di mana masyarakat mempersembahkan hasil bumi seperti buah salak dan dedaunan tertentu yang dipilih secara selektif berdasarkan siklus pertanian dan ketersediaan musiman. Nah, selain itu juga ada Tumpuk Warige, di mana Tumpuk Warige ini merupakan hari yang dirayakan setiap 210 hari sekali dari kalender Bali untuk menghormati pohon dan tanaman. Kaitannya dengan etnoscience tentu, di mana masyarakat Desa Sibetan memberikan sesajen kepada pohon salak sebagai ungkapan rasa syukur atas kehidupan yang diberikan oleh tanaman tersebut. Nah, dalam praktik ini masyarakat menunjukkan pemahaman tentang pentingnya pelestarian tanaman sebagai bagian dari ekosistem pertanian dan berkelanjutan. Selain itu juga ada Tumpuk Udoh, di mana masyarakat Desa Sibetan dikenal sebagai Lupek pengatak yang bertujuan untuk menghormati tumbuhan agar memberikan hasil terbaik. Kaitannya dengan etnoscience, tentu dalam hal ini petani mengamati kondisi pohon dan tanah serta memulai perawatan tanaman secara intensif. Jadi sebagai sebuah petanda seperti itu. Selain itu juga ada upacara Piodaran di Pura Suba yang biasanya itu untuk menghormati Dewi Sri sebagai pelindung pertanian, di mana upacara Piodaran diadakan secara rutin untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Kaitannya dengan etnoscience tentu melibatkan komunitas petani yang kolektif, di mana mereka bisa memanfaatkan pengetahuan tradisional tentang pembagian air yang adil, efisien, dan mendukung perkebunan salak. Yang terakhir yakni upacara penanaman dan panen salak. Juga biasanya ada sangyang dari, di mana kaitannya dengan etnoscience. Jadi sebelum menanam, mereka melakukan seleksi bibit berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu, bagaimana varietas salaknya, jenis tanahnya, dan lain-lain. Hal ini bisa memberikan sebuah pertanda kepada petani bahwa musimnya bisa langsung untuk panenkah atau untuk menanam dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan etnoscience dan kearifan lokal yang ada di desa saya sendiri, yakni di Desa Sibetan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, dan saya tutup dengan ngaturang para nusanti. Om Santi 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 Om.